pembelajaran matematika menggunakan metode atau model atau strategi atau pendekatan apa saja ya. Nah, ini ada 3 SKS, kemudian evaluasi pembelajaran matematika 3 SKS, dan analisis real 3 SKS. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau UT itu kan belajar jarak jauh ya. Dosen itu kalau di reguler itu kan dosen itu hadir tatap muka dengan mahasiswa ya. Kalau di PJJ banyak modus ya, melalui modul seperti ya modul-modul dari mata kuliah ini, kemudian nanti ada tutorial online, ada tutorial webinar, ada pembimbingan ya. Nah, untuk yang dasar dari semua kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu adalah terkait modulnya, karena materinya itu apa yang harus Bapak Ibu pelajari, kuasai, kemudian dan menjadi bekal keilmuan Bapak Ibu adalah yang ada di mata kuliah ini ya. Ini bahan ajarnya kalau kita sebut namanya buku materi pokok. Kalau 3 SKS berarti dia terdiri dari 9 modul, karena satu SKS itu sebanyak 3 modul, dan ini ditulis oleh expert-expert yang berada di perguruan tinggi lain. Misalnya sejarah filsafat ditulis oleh Prof. Wahyudin ya, yang ada di UPI ya. Jadi kami dalam mengembangkan bahan ajar ini sangat memperhatikan ampuan dari penulis ya. Kami tidak akan memberikan penulisan bahan ajar ini pada seorang dosen, baik itu seorang expert, kalau dia bukan ampuannya. Jadi kami memastikan bahwa itu adalah ampuannya. Kemudian perkembangan pendidikan matematika oleh Prof. Sementara ini masih pakai Prof. Rus Effendi ya dari UPI. Kemudian fondasi juga dari Prof. Wahyudin. Aljabar dari Prof. Wahyuni, yang kalau Bapak Ibu ada yang dari UGM ya, beberapa semester lalu ada yang dari UGM. Nah, ini adalah Prof. Wahyuni, itu adalah Profesor Aljabar yang ada di Fakultas Jurusan Matematika UGM ya. Kemudian geometri ini ditulis oleh, saya lupa ya, Prof. Chang itu udah profesor belum ya, Dr. Chang ya, Chang Daniel dari UM, yang kalau dari Malang ada. Kemudian dia adalah ampuannya geometri. Kemudian teori bilangan itu ada yang menulis adalah Prof. Gatot ya dari UM juga. Kemudian metode penelitian pendidikan itu ditulis oleh dosen UM, saya lupa. Kemudian ada Prof. Sukes untuk bahan ajar yang barunya. Nah, analisis kurikulum oleh Bapak Dr. Jarnawi dari UPI, 9 workshop itu ditulis oleh almarhum dosen UM, saya lupa ya siapa namanya. Kemudian pembelajaran matematika juga oleh Pak Jarnawi. Evaluasi ditulis oleh, saya lupa, Malang, tapi sudah direvisi, ditulis oleh Prof. Kartono, tapi belum dalam proses pencetakan. Prof. Kartono adalah expert dari evaluasi dari Universitas Semarang dan analisis real. Nah, Bapak Ibu, inilah mata kuliah akan Bapak Ibu tempuh, totalnya 42 SKS, sementara TAPM-nya 6, 36-nya mata kuliah. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa penempuan mata kuliah ini kami ya di Prodi, bahkan di UT, meyakini Bapak Ibu itu bisa menempuh dengan baik ya. Namun Bapak Ibu harus mewaspadai ketika udah menulis TAPM, karena di situ Ibu Bapak tidak ada tuntutan terhadap target penyelesaian, ya. Tuntutan target penyelesaian itu ada dalam diri Bapak Ibu. Kalau ini kan ada ya target penyelesaian ya, kan ada ujiannya gitu kan. Ada tutonnya, ada batas waktu tutonnya ya. Kalau TAPM tidak ya, karena ini benar-benar manajemen internal Bapak Ibu terkait waktu, terkait kualitas penulisannya ya. Kalau pembimbing itu membimbing ya, bagaimana ada kesalahan tulis tidaknya, pastikan tidak ada harusnya ya. Dan itu adalah target dari Bapak Ibu. Jadi kalau saya sarankan, sebelum mencapai semester 4 TAPM ini, Bapak Ibu itu di sejak awal itu mulai mencari-cari arah pemikirannya ketika belajar sejarah atau perkembangan ya. Kalau mungkin teori ilmu murninya nggak mungkin
nggak terlalu itu ya. Ini kan sebuah penguatan ya. Perkembangan mungkin dia bisa dilihat, kemudian di metodologi semua itu upayakan Bapak Ibu itu kajian itu mengerucut ya. Mengerucut pada suatu kajian, tema kajian, kemudian dicari referensinya. Misalnya kalau metode penelitian, Bapak sama Ibu mau penelitian apa? Kira-kira metodenya, misalnya analisis datanya bentuknya seperti apa, desainnya kayak apa, kemudian teknik samplingnya maunya harusnya seperti apa, kemudian analisis data statistika inferensianya mau menggunakan apa ya. Nah itu Bapak Ibu harus mulai menyicil ya, mencari-cari referensi terkait dengan judul Bapak Ibu. Baca-baca tesis-tesis orang lain banyak sekali, sangat mudah ditemukan kalau Bapak Ibu explore di internet. Standarnya S2 itu kayak apa sih judulnya, kajian itu harus seperti apa. Nah baru nanti Bapak Ibu ngerucut sesuai interest Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu udah agak mantap dengan suatu topik ya, nah Bapak Ibu search lagi. Ketika belajar metode analisis kurikulum itu dan pembelajaran matematika atau evaluasi juga itu mulai yang homogen ya. Homogen itu maksudnya yang tema-tema tulisan-tulisan yang Bapak Ibu cari itu relevan atau terkait dengan judul atau topik yang Bapak Ibu ingin kaji di saat menulis tesis. Jadi nanti kalau selesai ini kan, kalau terakhir mata kuliah 5303 itu kan di semester 3 ya. Selesai semester 3, nanti Bapak Ibu akan masuk semester 4, Bapak Ibu akan dapat SK pembimbing. Nah, kalau Bapak Ibu udah kuat, tadi seperti saya sampaikan, proposal udah jejak gitu ya, jejak itu apa ya istilahnya, udah nggak berubah lah, relatif sedikit lah berubahnya, maka TAPN-nya insya Allah mudah ya. Harus banyak baca ya, kuncinya kalau jadi mahasiswa S2 tuh banyak baca ya. Jadi memang ya jadikan itu suatu aktivitas yang menyenangkan, dan nanti kalau sudah mengarah, sangat mungkin Bapak Ibu bisa selesai 4 semester. Tahun semester lalu ada 4 mahasiswa MPMT yang lulus 4 semester ya. Dan memang saya yakin yang lulus pas semester itu memang tulisannya bagus, maksudnya gini ya, nggak salah ya, secara teoritis nggak salah, urutan sajiannya juga nggak salah, kemudian ketikanya nggak salah, etika penulisannya nggak salah, dan sebagai pokoknya pastikan tidak ada salah. Maka pembimbing itu bacanya enak, sehingga gampang. Oke, Bu mau beta 1, oke. Bu, saya udah penelitian, Bu, saya mau PT2 mau bimbingan tesis residen 2 hasil penelitian. Oke. Bu, saya udah siap nih Bu perbaikannya. Saya mau ujian sidang. Oke, gampang Pak Bapak Ibu. Jadi saya yakin banget ya Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, karena memang udah ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan 4 SKS. Berikutnya, ini adalah proses pembelajaran di pasca sarjana ya. Semua itu berproses dalam 16 minggu sama dengan di reguler ya. Namun di awal ini adalah masa registrasi dan masa perolehan bahan ajar ya, atau buku materi pokok ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mulai membaca-baca. Kemudian untuk masuk proses belajar di sini adalah penyampaian, perkenalan, atau ada pendahuluan terkait tutorial online mata kuliah tertentu ya. Kemudian ini adalah berlangsungnya perkuliahan secara online sebanyak 12 pertemuan, 12 minggu. Kemudian di akhirnya ini ada Bapak Ibu memperkuat mendalami persiapan untuk UAS dan UAS. Jadi relatif keseluruhan waktu yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam menempuh perkuliahan di program Magister Pendidikan Matematika atau di UT untuk program selevel Magister itu tidak beda dengan yang ada di perguruan tinggi reguler ya. Kemudian selain tutorial online ya yang 12 pertemuan ini, di pertemuan keempat, ketujuh, sebentar, mungkin yang ketiga, keenam, ke-9 dan ke-12 pertemuan yang itu ya kelipatan 3 ya Bapak Ibu, itu ada tuh pertemuan. Kalau yang lain ini kan
asinkronus ya, artinya Bapak Ibu baca materi di awal minggu, kemudian Bapak mengerjakan atau menjawab, memposting diskusi-diskusi, kemudian memperkuat pemahaman terhadap modul-modul. Nah, ini adalah dilakukan secara asinkronus ya, Bapak Ibu nggak ketemu siapa-siapa kecuali diskusi dalam forum diskusi bersama teman-teman dan dosen. Kalau misalnya Bapak Ibu postingnya sekarang, dosen baru bacanya kapan, 3 hari kemudian gitu ya. Jadi nggak langsung ya, interaksinya nggak langsung. Namun di 3, 6, dan 9 dan 12 ini ada tutorial tatap muka untuk yang reguler. Dulu Magister Pendidikan Matematika ada regulernya ya, misalnya di Semarang ada berapa kelas gitu kan, kemudian di Mataram ada berapa kelas, di Makassar ada berapa kelas. Nah sekarang mahasiswa itu lebih suka perkuliahannya tuh secara online ya. Tapi sekarang ada juga yang tadi kan asinkronus, yang hijau, yang merah 3, 6, 9, 12 itu adalah sinkronus. Bentuknya tatap muka yang seperti saya sampaikan tadi. Yang sinkronus juga ada bentuk tutorial webinar. Mungkin Bapak Ibu juga suka Google Meet gitu ya. Kalau kita pakai tutorial webinar dengan menggunakan fasilitas Teams dari Microsoft 365. Di sini Bapak Ibu akan berinteraksi langsung dengan para tutor, membahas perkuliahan untuk memperkuat pemahaman Bapak Ibu atau mengkonfirmasi permasalahan Bapak Ibu untuk mendapatkan penguatan dari para tutor ya. Jadi sinkronusnya ada 4. Kemudian kalau di reguler itu kan ada tuh yang namanya ujian tengah semester gitu ya, atau di sekolah mungkin tes formatif gitu. Kita juga ada, tapi bentuknya lain ya. Ada namanya tugas tutorial ya. Tugas tutorial itu kita berikan 3 kali, yaitu di minggu ke-4, ke-7, dan ke-10 ya. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Dan ini Bapak Ibu akan unduh soal-soalnya, kemudian Bapak kerjakan sama Ibu, kemudian di-upload di tempat di LMS ya, Learning Management System atau tutonnya lah ya di UT. Nah, kemudian dan jangan juga di sini juga pastikan Bapak Ibu pas web ya ada absennya ya. Supaya saya dengar Bu Dumi ngomong absen jadi ingat absen. Jangan lupa pastikan Bapak Ibu terabsen di 3, 6, 9 dan 12 ya. Kemudian selanjutnya kontribusi dari tutorial online ini terhadap nilai akhir mata kuliah. Kan ada UAS ya, ada UAS, kemudian ada tutor, ini proses belajarnya, UAS kan ujiannya. Kontribusi tutorial online itu sekarang ini masih 60% terhadap nilai akhir mata kuliah, ya. Kalau UASnya 40% ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ya bahwa aktivitas tutorial online Bapak Ibu itu benar-benar menunjukkan performa terbaik Bapak Ibu ya, terkait diskusinya, kemudian terkait webnya, kemudian pastikan absen web itu Bapak Ibu terabsen ya oleh tutornya, kemudian tugas tutorialnya yang bagus kerjanya ya dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam tutorial online untuk tugas tutorial Bapak Ibu juga akan ada cek plagiasinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu tidak copy paste, karena kalau kan kita tutornya pun dari luar itu ya Bapak Ibu, dari luar UT ya, nggak hanya Bu Yumi. Kalau Bu Yumi kan ngajar aljabar, Profesor Tridiah ngajar perkembangan pendidikan matematika, Pak Kartono itu sejarah, kemudian Pak Sugilarto metode, saya pembelajaran, ya. Tetapi mata kuliah lain juga ada orang lain, ya. Dan mereka rata-rata seperti yang di mata kuliah teori bilangan itu Ibu Santi ya, Bu Santi, Dr. Santi itu dari UM, strict itu, ya. Dia kalau radiasi tinggi dia rada-rada emosi juga gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi memang dosen-dosen itu strict ya. Jadi hati-hati terkait plagiasi. Nah,
Sekarang terkait bimbingan TAPM, ya. Bapak Ibu akan setelah menempuh 11 mata kuliah 3 semester, Bapak Ibu kan di semester 3 kan ada tuh mata kuliah seminar dan workshop, yaitu kan Ibu Bapak belajar bagaimana mengembangkan proposal. Nah, setelah semester dan itu harus lulus loh Bapak Ibu ya, seminar dan workshop harus B ya. Metode penelitian harus B ya, harus B, nggak bisa ditawar ya, minimal B ya. Nah, bimbingan TAPM itu akan dimulai di semester 4 setelah Bapak Ibu mendapatkan SK pembimbingan ya. SK pembimbingan itu penyusunannya itu adalah pembimbing pertama itu bukan bisa ya, diupayakan dari tempat Bapak Ibu, domisili Bapak Ibu. Misalnya tadi yang di Jember ya, pembimbing pertamanya adalah dari Universitas Jember. Ya, misalnya tadi di Lampung, dari Lampung ya. Keduanya dari UT, atau memang kalau ada yang itu pembimbing satunya dari UT juga bisa, ada. Kalau memang kita sulit menemukan pembimbing satu dari lokasi. Kemudian Bapak Ibu kan menyusun proposal ya. Begitu dapat SKPM bimbingan, Bapak berbimbingan dengan para pembimbing. Selesailah proposal tersusun, setelah dapat surat lembar layak uji proposal, maka Bapak Ibu mendaftar untuk ikut bimbingan tesis residensial ya. Nah, itu adalah BTR 1 dilaksanakan di UPBJJ. Dalam seminar proposal, Bapak Ibu akan dibahas ya sebenarnya ya, untuk melihat kelengkapan atau benar tahapannya dari proposal Bapak Ibu. Jadi dikonfirmasi oleh kita menyebutnya sebagai pembahas ahli, dan itu kita akan meminta kepada dosen senior dari wilayah yang berbeda dengan domisili Bapak Ibu. Misalnya kalau yang tadi Jember ya, pembimbingnya kan Prof. David ya. Sehingga pembahas ahlinya tidak akan diambil dari Universitas Jember lagi. Misalnya diambil dari mana? Misalnya Universitas Negeri Yogyakarta, misalnya dengan Prof. Sugiman ya. Jadi begitu ya, silang ya, nggak mungkin kita ambil dari wilayah yang sama. Ya, itu pembahas ahli itu akan mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu terkait yang Bapak Ibu tulis dalam proposal, dan memastikan tahapan penelitian yang Bapak susun di dalam dalam proposal itu benar sesuai kaidah metodologi penelitian secara teoritis. Jadi untuk memastikan bahwa proposal Bapak Ibu nanti benar untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Setelah seminar nanti ada perbaikan ya. Sementara Bapak Ibu kalau bimbingan proposal dengan pembimbing ya secara online, kecuali Bapak Ibu janjian sama pembimbing mau ketemuan gitu kan. Misalnya tadi yang dari Universitas Jember, misalnya kalau pembimbingnya Prof. Sunardi misalnya ya, Pak, saya mau menemui Bapak, bertemu langsung, membahas proposal saya, karena ada beberapa hal-hal yang saya perlu penjelasan lebih lanjut. Apakah saya bisa bertemu dengan Bapak? Nah, nanti Pak Sunardi bilang, oh ya monggo silakan datang ke tempat saya ya, ada jam tanggal hari ini, hari tertentu, kemudian jam tertentu, ketemu di misalnya di kantor saya gitu di Universitas Jember. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau memang kesempatan itu tidak di Bapak dapatkan sama Ibu, ya melalui online, Bapak Ibu kirim melalui WA atau melalui email, nanti dibaca. Bapak Ibu kalau seandainya pembimbing itu jadi gini ya Bapak Ibu ya. Pembimbing Bapak Ibu itu adalah orang yang atau dosen-dosen yang cukup sibuk ya, karena memang mereka kan senior ya. Senior itu maksudnya gini, sudah lama berkarir di pendidikan tinggi, kemudian tentunya di perguruan tinggi asalnya juga beliau punya mahasiswa bimbingan, jadi memang tidak sangat mungkin Bapak kirim hari ini, Ibu kirim hari ini juga direspon ya, atau besok selesai telah ya, sangat mungkin tidak ya, sangat mungkin tidak seperti itu. Jadi memang agak ada jeda waktu, karena beliau juga, karena kalau bimbingan itu ketika kita nelaah proposal atau nelaah TAPM kan ngantri ya.
yang duluan pasti dikerjain duluan dong, ya kan? Nggak mungkin kalau kita datangnya tiba-tiba di tengah, kok saya belum direspon gitu kan? Nah, kan ngantri gitu ya. Jadi memang mesti sabar ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengingatkan kembali, misalnya aku nggak diresponnya udah seminggu gitu kan, nggak apa-apa, disapa kembali. Assalamualaikum Pak, atau selamat siang Pak, mohon maaf menyampaikan bahwa saya sudah mengirimkan berkas file berkas misalnya proposal saya pada tanggal sekian, mau izin menanyakan bagaimana perbaikan yang harus saya lakukan, gitulah ya, sesantun mungkin ya, karena beliau senior-senior, jangan sampai beliau mangkel gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ingetin aja ya. Nah kemudian tadi mana tuh? Oke, setelah Bapak Ibu selesai proposalnya, kemudian instrumennya sudah disetujui, kemudian perangkatnya sudah disetujui ya, implementasi di lapangan. Setelah itu data sudah terkumpul, selesai implementasi, kemudian data dianalisis yang sudah terkumpul tuh kemudian diolah meski dalam draft untuk melihat apakah yang Bapak tulis Bapak Ibu tulis di dalam bab 4 ya terkait hasil penelitiannya sudah benar. Nah, itu ada namanya seminar hasil penelitian BTR 2 ya. Kalau ini sih hanya dilaksanakan secara daring ya. Tapi biasanya juga pendidik 2 karena dia domisili sama dengan Bapak Ibu ketemu di UPBJJ atau enggak juga bisa ya, karena ini BTR 2 enggak harus hadir di UPBJJ. Nah Bapak Ibu seminar hasil penelitian mendapatkan masukan ya, ini harusnya analisisnya harus tambah ini gitu kan, nanti dielaborasi ya seperti yang teman-teman uniknya dengan teori-teori yang Bapak Ibu gunakan, kemudian dengan penelitian terdahulu yang Bapak Ibu kaji ya, gitu ya. Ada masukan seperti itu di BTR 2. Setelah BTR 2 kan ada perbaikannya. Setelah BTR 2 barulah Bapak Ibu mendaftar untuk ujian sidang. Nah, dalam penilaian hasil belajar, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tugas mata kuliah dalam tutorial, ya, dan ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini sebelum pandemi dilakukan seperti halnya Bapak Ibu kalau siswa-siswanya itu melaksanakan ujian nasional, ya. Nah, serentak di hari yang sama, di jam sama, untuk mata kuliah yang sama, di seluruh Indonesia sama. Ya, dan kalau magister pendidikan matematika atau magister ya, level magister ujian tertulisnya itu berupa esai ya, tidak ada yang objektif ya. Tapi ada juga beberapa program studi yang ada tugas-tugas pengerjaan proyek atau mini research, studi kasus dan sebagainya. Ya, itu asesmennya. Kemudian di ujian akhir semester kan Bapak Ibu kan hasil belajarnya selama 1 semester dalam mata kuliah tertentu kan diukur melalui UAS. Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kuta UPBJJ dengan lokasi ujian yang ditentukan oleh UT. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya gini ya, Bapak Ibu kan lokasinya misalnya ada di Samarinda misalnya loh ya. Kemudian Bapak Ibu tiba-tiba ada tugas tuh ke mana? Misalnya ke Pontianak gitu kan. Itu nggak masalah ya, Bapak Ibu bisa ujian, nanti Bapak Ibu lapor ke UPBJJ Samarinda, saya mau ujian, di mana ujiannya, di Pontianak, dan Bapak Ibu dapat surat, dan nanti UPBJJ UT Samarinda akan berkoordinasi dengan UPBJJ Pontianak, dan Bapak Ibu akan mendapatkan lokasi dan waktu ujian di UPBJJ Pontianak, sehingga ketika Bapak Ibu saatnya ujian, Bapak Ibu nggak perlu balik ke UPBJJ. Ketika Bapak Ibu ada kegiatannya di Pontianak, Bapak Ibu nggak perlu ke Samarinda lah, ujian aja tempat Bapak Ibu sedang kegiatan. Seperti itu ya, jadi tidak ada kendala terkait ujian meskipun Bapak lagi mobile gitu ya. Kemudian soalnya tadi saya sampaikan bentuknya esai berbentuk kasus. Dalam pengerjaan soal UAS, Bapak Ibu disediakan oleh kami kertas jawaban ya, kertas untuk tempat menjawab, namanya BJU, buku jawaban ujian, dan itu kalau nggak salah namanya sudah tercantum ya. Pastikan tanda tangan Bapak Ibu benar dan konsisten di setiap berkas ya, berkas ujian.
jangan sampai salah tanda tangan gitu kan, karena yang meriksa nanti orang lain lagi Pak. Di pengujian dia mengkonfirmasi dulu tanda tangan, oke benar, kalau enggak. Dan ketika ujian pun Bapak Ibu pastikan membawa KTPU ya, kartu ujian, supaya nanti dikonfirmasi, oh namanya benar, dan nama KTP ya, KTP dan KTPU ya, supaya memastikan bahwa yang ujian itu adalah bukan joki, adalah yang mahasiswa bersangkutan sendiri ya. Dan ini konsekuensinya nih, kalau tidak ditandatangani nilai akhir nggak keluar, kan serem juga ya. Jadi memang mahasiswa UT sangat terlatih dengan proses bisnisnya UT dalam pendidikan, dengan disiplin dan cermat ya, kemudian komitmennya bagus, sehingga supaya tidak tersandung-sandung ya, kayak gini misalnya kalau lupa tanda tangan nggak keluar nilainya, kemudian wah kasusnya panjang deh itu ya. Jadi memang harus cermat, semua yang disampaikan oleh UPBJ harus diperhatikan. Kemudian ini adalah sistem penilaian dari setiap mata kuliah. Semua mata kuliah yang ada UAS-nya, kalau tadi di kurikulum itu yang tidak ada UAS-nya itu adalah seminar dan workshop dan TAPM ya. Yang lainnya semuanya ada UAS-nya. Kegiatan pembelajarannya tutorial online atau tutorial tatap muka. Tapi kalau kita semua matematika tutorial online. Kemudian aja ujian. Nah, kalau online dan reguler proporsinya sama ya. Kalau tutornya itu 60% ya, ujiannya 40%. Jadi misalnya kalau Bapak tutornya itu dapat berapa ya? Dapat 80 ya, 80 berarti 80 dari skala 100 ya, berarti Bapak dapatnya berapa tuh? 6 kali 8, 48 ya. Ya kan? 48 ya. Kemudian kalau ujian akhir dapatnya 60 misalnya kan? 60 berarti 48 ya. 60 berarti 24 ya. 48 tambah 24 jadi 60, 24 benar ya. Jadi 72 ya, gitu ya ngitungnya. Nah, jadi bisa di transparan lah, Bapak Ibu bisa naker lah ya. Dan kalau yang ada UAS-nya semuanya dari tutorialnya saja. Seperti seminar dan workshop, totally nilainya dari tutorial online. Ya, jadi Bapak Ibu harus aktif ya dalam diskusi, pengerjaan tugas yang bagus, hindari plagiasi gitu ya. Oke, saya kebijakannya mungkin sekarang masih berlaku ya, bahwa ini mesti Bapak Ibu perhatikan ya. Meskipun Bapak Ibu ya tutorial online-nya itu bagus banget ya, misalnya 90 kah gitu ya, kalau 90 berarti Bapak 54 ya nilainya ya. Tapi ternyata ujian akhir semesternya Bapak tuh nilainya nggak nyampe 40. Ya, nggak nyampe 40. 39 ya, nyaris banget ya 40. 39. Waduh tuh. Itu mah udah apa ya? Udah penalti, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kontribusi nilai tutorial online. Jadi Bapak Ibu memang selain tutorial online, Bapak Ibu juga harus sungguh-sungguh menguasai materi yang ada dalam modul, agar ketika ujian akhir semester, pengerjaan soal-soal UAS-nya bagus ya, sehingga mendapat nilai minimal 40 ya. Tapi kalau kurang dari 40 nyaris banget ya, misalnya 39 udah nggak bisa penilai itu udah nggak bisa nambah-nambahin lagi, udah nggak bisa deh, pokoknya udah, atau 38. Ya udah Bapak sama Ibu nggak bisa menggunakan nilai tutorial tadi ya, meskipun nilainya tinggi ya, tadi berapa 54 ya. Gitu ya Bapak Ibu agar diingat. Berikutnya, tadi sudah disampaikan asesmennya ada seminar proposal, ada seminar penelitian, ada ujian sidang. Dalam ujian sidang nanti ada pengujinya ada 5 orang, ya ada 5 orang. Tetapi yang menguji benar-benar itu 3 penguji ya, penguji ahli dari di luar berdomisili di luar domisili Bapak Ibu ya. Misalnya tadi seperti saya sampaikan, mahasiswa di Jember nanti penguji bisa jadi dari Semarang kah, atau dari Jogja kah, atau bisa jaga dari Padang kah gitu ya. Kemudian penguji 1 dan penguji 2. Ini adalah komisi penguji ujian sidang Bapak Ibu nanti di akhir program magister
perkuliahan magister Bapak Ibu di UT. Apa sih persyaratan untuk ujian sidang? Bapak Ibu telah menyelesaikan semua mata kuliah ya dengan IPK 3,10. 3,0. Tetapi untuk yudisium Bapak itu harus nilainya 3,10 ya. Sekarang tapi ya kayaknya itu. Jadi Bapak IPK yang minimal kelulusan itu 3,10 ya Bapak Ibu ya. Kemudian nggak ada nilai C minus, D dan E ya. Kemudian nilai B minus atau C boleh ada, tetapi maksimal hanya 2 mata kuliah. Ya, boleh ada nilai C atau B minus 2 mata kuliah, tapi yang lainnya harus berkontribusi sehingga nilai akhirnya 3,10 ya untuk lulus loh ya yudisium. Tapi kalau untuk ujian sidang ya mungkin masih bisa 3,0. Tapi kalau bisa sih 3,1, lebih dari 3,10. Kemudian nilai mata kuliah metode penelitiannya B, ya. Tambah lagi tadi seminar dan workshop yang mata kuliah itu untuk menghasilkan proposal juga harus nilainya B ya. Ini saya lupa nambahin. Kemudian kewajiban administrasi keuangan Bapak Ibu sudah dituntaskan. Ya, jadi Bapak jangan lupa sama Ibu kalau Bapak Ibu belum ujian sidang, kalau mau ujian sidang jangan lupa registrasi ya. Karena nanti Bu udah siap semuanya mau ujian sidang, udah bayar uang ujian sidang. Ada tuh kejadian mahasiswa udah siap mau ujian sidang, ACC dari pembimbing sudah, kemudian sudah bayar uang ujian sidang, tapi tidak bisa ujian sidang lewat semester akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak registrasi. Karena registrasi itu tidak sepanjang semester, ada batas waktunya, ya, ada penutupannya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu registrasi ya. Kemudian untuk ujian sidang Bapak Ibu harus menyerahkan TAPM dan lembar layak uji, juga artikel ya. Nanti kalau untuk ujian sidang, tapi sekarang masih untuk persyaratan yudisium. Bapak Ibu harus sudah mempunyai LOE. LOE itu adalah Letter of Acceptance. Artinya Bapak Ibu telah mengirimkan artikelnya hasil dari TAPM Ibu atau hasil penelitian Ibu sama Bapak ke suatu jurnal yang terakreditasi SINTA ya. SINTA-nya tuh minimal 4. 3 boleh, 2 bagus, 1 sangat bagus ya. Jadi minimal 4 ya. SINTA 4 banyak sekali Pak, Bapak Ibu. Perguruan tinggi yang memiliki jurnal-jurnal terakreditasi. Kemudian itu persyaratan ya untuk ujian ya. Draft boleh, tapi ketika yudisium harus punya LOE. Tapi nggak tahu ya, mungkin kedepannya nanti harus sudah terbit ya, sudah terbit ya. Kemudian TAPM-nya harus sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2 di lembar layak uji. Dan membayar ujian sidang dan permohonan mengajukan permohonan menuju ujian sidang. Insya Allah Bapak Ibu dimudahkan. Kemudian ujian sidang itu kan persyaratan akademik untuk calon kandidat magister, untuk calon ya atau kandidat magister ya di akhir program magister. Di dalam ujian sidang TAPM, Bapak Ibu akan mempertahankan tulisan Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu menguasai. Kali ya barangkali ya ada orang yang minta tolong gitu ya. Ada orang yang minta tolong untuk membuatkan TAPM. Ya kita kan juga nggak tahu ya para penguji atau para dosen. Tapi kalau seandainya kayak gitu ya harus dikuasai juga oleh mahasiswa, ya oleh Bapak Ibu. Supaya nanti ketika ujian jangan ketara banget ya. Aduh, ini yang nulis siapa ya? Kok ditanya ini nggak tahu, tanya ini nggak tahu, tanya ini nggak tahu gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Dan itu akan disampaikan di outputnya diuji kemampuan pemahaman Bapak Ibu terkait apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu teliti di dalam ujian sidang di hadapan komisi ujian sidang. Ujian sidang sifatnya tertutup ya, kalau BTL terbuka. Kemudian setelah ujian sidang Bapak Ibu akan dinyatakan lulus, tapi belum lulus. Kenapa? Karena harus ada perbaikan ya. Minimal jangan lama-lama sebulan perbaikannya. Hasil ujian sidang kemudian ada perbaikan, diperbaiki. Setelah sudah diperbaiki dapat tanda tangan dari para penguji, nah dapatlah
Bapak Ibu kirimkan ke pusat untuk masuk ke jaring yudisium. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ujian sidang dilaksanakan di PBJJ, ya, bisa secara tatap muka maupun video conference. Mahasiswa nanti Bapak Ibu dikasih kesempatan 15 menit ya. Kemudian ditambah tanya jawab oleh para penguji. Bapak Ibu kalau yang nggak lulus, nah ini mana ujibilah min dzalik ya, mudah-mudahan mahasiswa PP nggak ada yang nggak lulus ya dalam ujian sidang, harus lulus ya. Begitu ujian lulus gitu ya. Bisa mengikuti ujian sidang ulang setelah 3 bulan ya. Jadi jangan ini harusnya nggak usah diomongin ya, tapi memang perlu dikasih tahu. Jadi jangan sampai Bapak tidak lulus sama Ibu ya ketika ujian sidang TAPM. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria kelulusan dengan syarat tadi yang saya sampaikan ya, ini IPK minimal 3,1 ya. Ini adalah bukti letter of accepted ya dari jurnal Bapak Ibu. Dan menyerahkan dokumen final, baru Bapak Ibu bisa terjaring yudisium ya. Oke, ingat ya, B minus dan C-nya hanya 2 ya, nggak boleh lebih. Itu B, dan tadi ya seminar dan workshop B ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lulus, Bapak Ibu kalau semua mahasiswa magister dan S3 ya, doktor, akan terundang ke UT ya. Kalau yang S1 sih dijaring ya, IPK tertinggi sekian persen. Kemudian akan diundang rektor. Jika tidak di UT, di PJJ ya, jadwalnya yang memberikan nanti PBJJ. Kemudian kalau yang tidak ikut Yusida, nggak apa-apa, Bapak tetap bisa dapat ijazah ya, diambil langsung ke UPBJJ. Kemudian dalam suasana akademik ya, dalam proposal itu seminar proposal juga tuh suasana akademik ya Bapak Ibu, karena dihadiri oleh teman-teman gitu kan. Kemudian BTR 2 juga seminar hasil juga diikuti oleh teman-teman, dan kita juga menyediakan seminar-seminar ya, entah itu dari asosiasi ya, dari seminar-seminar ahli yang membuat pemahaman Bapak Ibu yang terkait konten keilmuannya ya, misalnya terkait metodologinya terkait asesmen terkait hal-hal lain ya. Kita banyak itu seminar-seminar yang bisa, bahkan mahasiswa pun bisa mengajukan kegiatan mengajukan untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar ya, bisa juga. Kemudian ada juga seminar virtual UT yang secara reguler nih dilakukan oleh UT, kita katakan sebagai ada forum yang namanya knowledge sharing forum ya. Bahkan ini juga kalau memang ada mahasiswa yang mengajukan ingin sharing apa yang dimilikinya ilmunya, di sini juga bisa. Nah, disampaikan aja kepada prodi, nanti diajukan. Ini adalah suasana akademik yang dibangun di UT atau di prodi ya. Kemudian selesai, saya berharap Bapak Ibu semangat ya, dan bisa berbagi waktu dengan kesibukan karir Bapak Ibu untuk meningkatkan keilmuan atau kualifikasi dengan kuliah di UT. Kemudian mudah-mudahan jaringan internet di tempat Bapak Ibu itu kuat ya, tidak terkendala, sehingga saat perkuliahan, entah itu tutorial online kah, atau tutorial webinar, atau saat seminar atau seminar proposal kah, ujian sidang tesis kah, Bapak Ibu tidak terkendala. Dan juga moga-moga Bapak Ibu sehat selalu ya, keluarga bahagia, Allah mudahkan, Allah lancarkan, sehingga Bapak bisa menyelesaikan Bapak Ibu perkuliahan S2 pendidikan matematika di level magister. Ya jangan lama-lama ya, kalau bisa 4 semester itu hebat ya. Saya mendoakan supaya Bapak Ibu semuanya bisa 4 semester ya. Mungkin itu saja Ibu Dina, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih.
atas pemaparan dan penjelasan mengenai universitas terbuka. Selanjutnya, mungkin dari Ibu Bapak mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin menanyakan lebih jelas lagi, silahkan untuk raise hand. Oke, mungkin Bisa Bu menanyakan lebih Nata rinci. di antaranya ada Bu Tridia dan Bu Yumi yang mau memberikan apa ya tips-tips kah atau trik-trik ya? Ya silakan Pak Sapiudin atau siapa tadi yang duluan? Yang pertama Pak Muhammad Fikri ya. Oke, silakan Pak Muhammad Fikri. Bisa dibuka kameranya Pak Muhammad Fikri? Itu di-answer dulu kali Bu Endang. Oh iya, sorry. Ya, mohon izin Ibu Kapodi yang saya hormati, Bapak Ibu dosen MPMT yang hadir pada forum kali ini, Ibu staf, Ibu Dinar, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada yang setelah menyimak tadi pemaparan dari Ibu Kapodi, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi kembali Ibu. Yang pertama terkait karya ilmiah tadi yang sudah sempat disinggung bahwa untuk mahasiswa S2 sendiri itu sudah tidak menggunakan PTK ya. Jadi seperti itu yang sempat saya dengar tadi. Nah, kebetulan kemarin waktu mendaftar Bu, saya masukkan karya ilmiah itu untuk bahan tesis awal